wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutmainah, perwakilan dari kelompok 7 kelas F. Adapun anggota kelompok 7 dapat dilihat di sebelah kiri saya. Jadi pada video kali ini saya akan mempresentasikan tentang materi kami yang berjudul Problematika Kebudayaan Dewasa ini atau Problematika Kebudayaan saat ini. Seperti teman-teman dapat melihat di PPT yang telah kami buat, gambar pertama tentang kumpulan pemuda. Di sini ini menggambarkan mereka sedang melakukan tawuran. Tentunya perilaku budaya atau kebiasaan seperti ini tidak ketika terus-menerus dilakukan tentunya akan menjadi masalah. Kemudian yang kedua, gambar kedua ini tentang kesenian dari salah satu daerah, di mana ketika kesenian tersebut tidak dapat dilestarikan, tentunya ini juga akan menjadi masalah. Kemudian lanjut, pengertian problematika kebudayaan. Problematika kebudayaan adalah sesuatu yang indah jika kebudayaan yang diturunkan atau diwariskan dari nenek moyang terdahulu kita pertahankan dan kita lestarikan, dan itu akan menjadi masalah ketika hal tersebut kita tidak lakukan. Tetapi seiring berkembangnya zaman, tentunya ini akan mempengaruhi kebudayaan tersebut. Seperti pemikiran anak muda sekarang tentunya akan berbeda dengan orang-orang tua kita terdahulu, di mana anak-anak sekarang itu lebih cenderung menyukai budaya-budaya luar seperti K-pop dan lain sebagainya. Tetapi pada dasarnya budaya nenek moyang kita terdahulu atau itu menjadi identitas kita atau identitas bangsa kita yang harus kita lestarikan, karena negara Indonesia merupakan negara yang kaya akan budaya. Jadi itulah yang harus kita banggakan menjadi warga negara Indonesia, dan tentunya sebagai generasi penerus kita harus terus melestarikan budaya-budaya yang ada di daerah kita masing-masing. Tentunya dengan hal-hal seperti sering menggunakan bahasa daerah kita tidak malu untuk berkomunikasi dengan menggunakan bahasa daerah kita memperkenalkan daerah kita kepada teman kita, kepada orang lain. Itu sudah menjadi salah satu cara untuk melestarikan identitas diri kita atau identitas bangsa kita. Begitu. Ketika kita melestarikan atau memiliki identitas bangsa, kita akan sulit untuk dijajah atau dihancurkan oleh negara lain. Karena apa? Karena kita sudah memiliki identitas. Kemudian selanjutnya ada unsur-unsur kebudayaan seperti keyakinan, mata pencaharian, bahasa, sistem kekerabatan, pengetahuan, teknologi, kesenian, dan lain sebagainya. Dimana seperti teman-teman dapat lihat di PPT yang telah kami buat, di sana ada tertuang gambar-gambar. Seperti gambar yang pertama itu tentang keyakinan, dimana di situ terlihat bahwa ada 6 pemeluk agama, dimana ada agama Islam, Hindu, Buddha, dimana tentunya dalam kehidupan bermasyarakat kita harus saling menghargai, menghormati umat beragama atau toleransi. Kita harus hidup bertoleransi. Kemudian gambar kedua ada pasar. Nah, di pasar ini sendiri itu akan terjadi beberapa unsur seperti mata pencarian. Kenapa mata pencarian? Karena di pasar sendiri tentunya ada pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh masyarakat seperti berdagang, tukang parkir, dan lain sebagainya. Di situ juga terjadi unsur sistem sosial, karena apa? Di situ terjadi interaksi antara masyarakat, individu dengan individu, dan individu dengan kelompok, gitu. Kemudian ada gambar tangan yang menggenggam teknologi. Karena apa? Karena teknologi yang kita gunakan sekarang merupakan ciptaan manusia. Oleh karena itu, manusia harus pintar memanfaatkan teknologi sehingga tidak akan menimbulkan masalah atau problema. Kemudian
ada gambar pengetahuan, di mana itu ada gambar orang yang sedang berpikir. Tentunya untuk menghasilkan sebuah teknologi atau hal-hal yang baru, manusia harus berpikir untuk menemukan hal-hal yang baru tersebut. Kemudian yang terakhir ada gambar salah satu kesenian di mana ada tarian. Tentunya hal-hal tersebut atau unsur kesenian ini harus kita lestarikan, kita pertahankan agar tidak terjadi yang namanya problematika atau masalah. Selanjutnya ada jenis-jenis problematika kebudayaan. Yang pertama ada hambatan budaya yang berkaitan dengan pandangan hidup dan sistem kepercayaan. Tentunya ini akan menjadi masalah ketika tidak di dalam bermasyarakat tersebut tidak ada yang namanya toleransi, karena seperti kita ketahui bersama bahwa Indonesia sendiri itu kaya akan segalanya, kayak akan suku bangsa, agama, ras, dan lain sebagainya. Nah, yang lebih spesifik dibahas ini tentang sistem kepercayaan atau agama. Setiap individu tentunya memiliki hak untuk menganut kepercayaannya masing-masing. Maka dari itu harus dibarengi dengan sikap toleransi atau saling menghargai antar umat beragama. Ketika tidak ada toleransi antar umat beragama atau saling mengejek antar umat beragama, tentunya ini akan menjadi problema atau masalah. Kemudian yang kedua ada hambatan budaya yang berkaitan dengan perbedaan persepsi dan sudut pandang. Tentunya setiap individu itu memiliki sudut pandang atau persepsi yang berbeda-beda. Oleh karena itu, untuk menyatukan persepsi atau sudut pandang ini, individu-individu tersebut harus melakukan yang namanya musyawarah untuk mencari satu tujuan yang menyatukan pandangan-pandangan tersebut menjadi kepentingan bersama. Ketika hal tersebut tidak dilakukan, tentunya akan menjadi masalah. Karena apa? Karena individu akan masing-masing mengatakan bahwa sudut pandang atau persepsinya itu yang paling benar. Dia tidak menghargai sudut pandang orang lain. Tentunya itu akan menjadi masalah. Kemudian yang ketiga ada hambatan budaya yang berkaitan dengan faktor psikologi atau kejiwaan. Tentunya psikologi dan kejiwaan juga akan menjadi masalah. Mengapa? Karena ketika seseorang terganggu psikologinya atau kejiwaannya, seseorang tidak akan berpikir secara logis atau tidak akan berpikir secara jernih, sehingga dia dapat menimbulkan yang namanya masalah. Kemudian yang ketiga ada sikap tradisionalisme yang berprasangka buruk terhadap hal-hal baru. Nah, sikap ini akan menjadi masalah ketika sikap ini tidak mau menerima hal-hal baru yang sebenarnya hal baru tersebut itu bermanfaat, seperti dalam hal teknologi. Tentunya seiring berkembangnya zaman, teknologi akan semakin berkembang. Seperti pada zaman dahulu orang berkomunikasi hanya melalui surat menyurat, tapi sekarang sudah kemudian selanjutnya berkembang menjadi teknologi berupa handphone masih yang biasa seperti Nokia 1010. Kemudian sekarang sudah menjadi Android yang serbaguna, bisa video call atau lain sebagainya. Ketika sikap tradisionalisme itu tidak menerima perubahan-perubahan atau hal-hal baru seperti ini, tentunya itu akan menjadi masalah. Karena apa? Karena kita tidak akan berkembang seperti itu. Kemudian ada sikap etnosentrisme. Nah, sikap etnosentrisme ini merupakan sikap yang mendominasi atau memiliki sudut pandang bahwa budaya yang di daerahnya itu lebih baik daripada budaya di daerah orang lain. Tentunya ini akan menjadi sebuah masalah. Karena mengapa? Karena semua budaya di daerah masing-masing itu memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Oleh karena itu kita harus saling menghargai satu sama lain, antar umat beragama, antar suku, dan lain sebagainya. Kemudian ada problematika yang terjadi seiring berkembangnya iptek
yang disalahgunakan. Itu merupakan hal yang sudah tidak rancu lagi atau sering terjadi. Sekarang banyak oknum-oknum tertentu yang menggunakan teknologi untuk kepentingannya sendiri, seperti menggunakan dalam hal pelecehan lah, perampokan, penipuan, dan lain sebagainya. Itu tentunya terjadi karena tidak dibarengi yang namanya pendidikan. Ketika kita memiliki pendidikan atau berwawasan luas, tentunya kita akan pintar menggunakan atau bijak menggunakan segala sesuatu, baik teknologi dan lain sebagainya. Kemudian lanjut, ada pewarisan budaya, penyebaran budaya, perubahan budaya. Kemudian ada solusi mengatasi problematika kebudayaan. Tentunya setiap masalah pasti memiliki yang namanya jalan keluar atau solusi. Nah, solusi yang bisa kita lakukan yang pertama, prioritas pada masalah. Artinya prioritas pada masalah kita harus mengetahui inti dari permasalahan itu apa sih, sehingga kita bisa mencari solusi yang sesuai dengan permasalahan tersebut. Kemudian yang kedua ada konseptualisasi. Setelah kita mengetahui inti dari permasalahan tersebut, kita harus mengkonsepkan atau mencari solusi-solusi apa saja yang akan kita lakukan untuk mengatasi masalah tersebut. Dan yang terakhir, membuka fasilitas dan peluang pembelajaran. Ketika kita telah menyelesaikan masalah dari hal tersebut, tentunya kita akan memberikan peluang pembelajaran untuk orang lain. Kemudian yang terakhir ada pengaruh budaya terhadap lingkungan. Budaya yang dikembangkan oleh manusia akan berpengaruh terhadap lingkungan di mana tempat kebudayaan tersebut berkembang. Ya, tentunya saya memberikan contoh yang sangat jelas. Seperti gambar yang kami telah tuangkan di dalam PPT itu sangat terlihat jelas bahwa anak-anak di sana itu memiliki budaya yang baik, di mana mereka mencium tangan orang yang lebih tua. Tentunya ini dipengaruhi oleh lingkungannya, karena lingkungan tempat tinggal mereka itu orang-orangnya baik, mengajarkan hal-hal atau norma-norma yang baik kepada mereka, mereka akan mengikuti. Tetapi ketika anak tersebut berada di lingkungan yang misalnya penduduknya itu rata-rata atau anak mudanya itu rata-rata mabuk, nah tidak menutup kemungkinan anak akan mengikuti hal tersebut. Anak bisa saja ikut minum minuman keras, kemudian melakukan tindakan-tindakan yang tidak baik, merokok, dan lain sebagainya. Saya rasa cukup sekian penjelasan dari kelompok saya. Apabila teman-teman masih belum paham dengan penjelasan saya buka sesi pertanyaan. Teman-teman bisa menuliskannya di kolom komentar. Kemudian saya mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton atau melihat presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan, itu datangnya dari saya pribadi. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.